Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Kristus. Mari sebelum kita mulai kelas FLWJ, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau memberikan kami kesehatan dan pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk kami dapat berkumpul bersama tubuh Kristus, untuk kami dapat mengenal Allah yang berada daripada mulanya. Berikanlah kami hikmat, pengetahuan, dan inspirasi Roh Kudus, agar kami dapat mengerti hati-Mu Bapa, dan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, berfirmanlah. Pakailah bibir hamba-Mu ini, dan semua yang mendengar diberikan inspirasi yang sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam bab Allah tidak melampaui kehendak manusia. Yuk kita baca yuk dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dikatakan Yesus berdiri di muka pintu dan dia mengetuk, jika ada yang mendengar suaraku dan mau membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Kita baca lagi Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dikatakan mendekatlah kepada Allah. Lalu apa katanya? Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu, Allah kita tidak melampaui kehendak manusia. Allah tidak melampaui kehendak saudara dan saya. Dan Allah juga tidak melampaui kehendaknya. Maka ayat di sini sangat jelas, mendekatlah kepada Allah. Berarti Allah sangat menghormati kehendak manusia 100%. Maka ia juga tidak melampaui kehendaknya bahwa dia ingin mendekat kepada kita. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ketika kehendak saudara adalah mendekat kepada Allah, maka Allah juga dia mau mendekat kepada saudara dan saya. Demikianlah Allah yang tidak melampaui kehendak manusia. Allah kita sangat menghormati 100% kehendak manusia. Maka jika kita baca di dalam beberapa cerita di Alkitab tentang Abraham, kalau Allah tidak menghormati kehendak manusia, pasti Allah tinggal mengambil anak Abraham atas kehendaknya sendiri. Dia gak perlu repot-repot memerintahkan Abraham, korbankan anakmu. Kalau Allah tidak menghormati kehendak manusia dan Allah bertindak dengan egois tanpa menghormati dan tidak mengabaikan kehendak manusia, pasti dia nggak perlu lagi repot-repot korbankan anakmu, langsung aja dia ambil Ishak, langsung dia bisa mungkin dia langsung matikan dan dan dia bisa lakukan apapun. Dan yang kedua, kita lihat lagi Maria. Dia bukannya langsung Maria terus langsung melahirkan, tapi ada pesannya dulu. Engkau akan melahirkan anak laki-laki. Dan ketika Maria mendengar, Maria pun mau. Ada kehendak Maria, ia mau melahirkan anak dari Roh Kudus. Maka mengandunglah Maria. Enggak serta-merta langsung udah enggak menghormati, mengabaikan, langsung Maria melahirkan. Tidak demikian Bapak Ibu. Allah sangat menghargai 100% kehendak manusia. Maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kehendak kita. Ada kehendak orang menjadi roh kotor, dia meninggal tanpa percaya Yesus. Mungkin dia gentayangan, dia tidak mendapat tempat di Firdaus. Karena siapa? Karena kehendaknya. Kehidupan manusia terjadi karena kehendaknya, pilihannya. Coba kita baca Ulangan. Ulangan ini sangat jelas sekali di mana Allah menghadapkan suatu pilihan. Menyatakan Allah menghormati 100%. Yuk kita baca Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Apa yang Allah katakan? Pilihlah. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Artinya Allah menghormati kehendak manusia. Apa pilihanmu? Apa kehendakmu? Mati, kehidupan atau kematian? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, mana yang dipilih? Apakah engkau memilih kehidupan dan berkat, atau malah sebaliknya engkau memilih kematian dan kutuk? Allah tidak melampaui kehendak manusia. Dan Allah tidak melampaui juga kehendaknya. Maka manusia harus mengetahui apa kehendak Allah. Kehendak Allah adalah Ia memberikan anak tunggalnya, dan hanya satu-satunya jalan manusia dapat berdamai dengan Allah melalui anaknya. Maka bagaimana kita datang kepada Allah? Kita dapat berdamai dengan Allah, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita harus masuk ke dalam Yesus. Ada jalan lain? Gak ada jalan lain. Maka Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu, itu adalah kehendak Allah yang absolut, yang mutlak. Namun Allah tidak melampaui kehendak manusia. Ada yang mau percaya, ada yang tidak mau. Jika Allah tidak melampaui, kalau Allah melampaui kehendak manusia, mungkin Dia langsung saja panggil semua orang di jalanan, mungkin mereka semua, siapapun di luar gereja, mau dia orang apapun, dipanggil aja. Ayo percaya Yesus dengan secara paksa. Tapi tidak demikian, karena manusia memiliki kehendak dan Allah tidak melampaui kehendak manusia. Hal itu terus terjadi dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, sampai detik ini. Lalu pertanyaannya, terus bagaimana ya kalau sekarang ini mungkin ada yang saya ingin percaya Yesus tapi kok belum 100% belum bulat. Bapak Ibu, dia diberikan perintah. Bapak Ibu harus tahu, Allah memberikan janji nubuatan. Ada dua hal yang Allah berikan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ini berisi janji nubuatan, janji Allah, dan perintah Allah. Dan Allah tidak melampaui kehendak kita untuk percaya janji. Allah tidak melampaui kita untuk kita menaati perintahnya. Allah tidak melampaui. Seharusnya apa yang Allah kehendaki? Tentu kehendak Allah adalah kita taat perintahnya, kita percaya janjinya, kita menunggu janjinya. Tetapi banyak orang tidak sabar menunggu janji Allah dan tidak percaya. Nah, ini yang menjadi penyebab dari kemerosotan dan kejatuhan umat manusia yang tidak percaya janji Allah, yang tidak sabar menunggu janji dan tidak taat pada perintah Allah. Nuh, dia sungguh memelihara dan membangun imannya dengan dia taat pada perintah Allah. Hanya satu, Nuh bangun bahtera. Pada saat Nuh diperintahkan, apakah sudah ada air bah? Belum ada. Nuh melakukannya seperti orang gila. Kiri kanannya mengejek, tetangga, saudara, kerabat semua mengejek. Tapi Nuh dengan setia terus dia membangun. Mungkin Nuh bisa saja di pertengahan usahanya dalam membangun bahtera, bisa saja dia memiliki kehendak untuk stop begitu, atau dia mundur, bisa. Tapi Nuh tidak seperti itu. Dia tidak mundur dalam imannya. Dia terus taat pada perintah Allah sampai akhir. Demikianlah Nuh membangun imannya. Maka dia dan seluruh keluarganya, 8 orang selamat. Yang lain bagaimana? Tidak selamat. Allah nggak melampaui kehendak orang-orang di luar Nuh. Nah, sekarang saudara seperti yang mana? Apakah seperti Nuh yang Allah berikan perintah dan terus menjalankan? Atau seperti orang-orang lain yang gak percaya janji Allah, yang memilih memilih jalan dunia? Karena Allah gak kelihatan. Allah bukan sosok yang dapat dipegang secara fisik.
Mungkin bagi beberapa manusia hal yang tidak menarik untuk bersekutu dengan Allah, hal-hal rohani dan sebagainya. Itu adalah suatu pilihan. Tapi hari ini saya tegaskan pada Bapak Ibu, tanpa Kristus, tanpa Yesus, dia mati di kayu salib. Seharusnya Bapak dan saudara dan saya, hari ini kita menjalani hidup yang sia-sia. Karena gak punya pengharapan. Tapi karena Kristus telah datang 2000 tahun yang lalu, Ia mencurahkan darahnya, demikianlah Ia memberikan saudara dan saya suatu pengharapan. Demikian kita sekarang ini, kita membangun iman kita. Sejak engkau percaya Yesus, teruslah bangun imanmu. Sampai kapan? Sampai akhir hidupmu. Sampai akhir kita menutup mata kita, itulah kita membangun iman kita. Dan dalam perjalanan ini akan ada mungkin ada ujian juga. Allah memberikan ujian ketika Ia mau tahu apakah engkau mengasihinya. Tapi satu hal, Allah tidak mengemis untuk supaya seperti Ayub, Dia tidak mengemis bahwa Ayub ini harus mengaku berdosa baru aku tolong, atau Allah memberikan banyak siksaan sepertinya, seperti sakit kusta, mungkin dapat masalah ini dalam keluarga, bisnis dan segala macam, mungkin perjodohan, berantem, pertengkaran, saudara dan sebagainya, kegagalan mungkin dalam studi dan masih banyak hal-hal lainnya. Kemudian mulai mengutuk Allah. Allah mungkin lakukan ini supaya aku kembali kepadamu. Mungkin kau lakukan ini. Tidak Bapak Ibu. Allah tidak mengemis-gemis supaya manusia percaya kepadanya atau supaya manusia percaya janjinya, atau Ia mengemis-gemis supaya engkau mengaku bertobat. Tidak. Allah tidak demikian. Allah tidak kekurangan apapun Bapak Ibu. Ia sungguh penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan berkat. Dan Ia justru ingin memberikan kepada setiap manusia dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai anak tunggalnya. Adakah orang yang mau mengorbankan anak tunggalnya satu-satunya untuk disiksa, dianiaya sampai titik darah penghabiskan? Itu karena Allah begitu mengasihi manusia. Itulah kehendak Allah. Maka kehendaknya manusia berdamai melalui anaknya. Tapi manusia memiliki kehendak. Jadi bagaimana kita dapat bersekutu, memiliki persekutuan yang mendalam dengan Allah, persekutuan yang mendalam yang sejati, ketika kehendak manusia dan kehendak Allah bertemu, yaitu di dalam apa? Di dalam Yesus, di dalam Kristus, seseorang yang diurapi Allah. Untuk menjadi satu-satunya jalan kebenaran, disitulah kita dapat bertemu dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dan hari ini kita membahas suatu pengajaran dari Alkitab. Inilah bentuk kita semua percaya kepada Allah, bukan? Ini adalah suatu bentuk pada hari ini bahwa kita menyatakan, iya, saya memiliki kehendak Bapa untuk percaya kepada Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk mendekat kepadamu. Sejak saat itulah kita terus mempertahankan kehidupan iman kita sampai akhir. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, ini ada jenis juga kategori orang yang bersekutu kepada Allah, tetapi hidup di dalam kegelapan. Dia nggak mau menjalankan perintah Tuhan. Badannya di dalam gereja, tapi dia enggan untuk hidup sesuai perintah Allah. Dikatakan apa? Wah, dia menipu dirinya sendiri, dia berdusta. Ternyata orang seperti ini adalah yang berdusta.
Jika kita seperti ini, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bukan badan kita yang ada di sini yang Tuhan kehendaki, tapi kehendak kita. Apakah bersatu dengan, apakah kehendak kita ingin menyatu dengan Allah dan bersatu dengan kehendak Allah? Apakah bertemu begitu? Bukannya kita datang setiap minggu, terus kita datang, tapi kita enggan melakukan perintah Allah. Itu sama saja kita seperti hipokrit. Tahu kan hipokrit? Dan kita menipu diri kita sendiri. Jika itu terjadi, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada suatu selubung yang meliputi sehingga kita tidak dapat mendekat kepada Allah. Apakah ada suatu amarah apakah ada amarah atau kebencian, ataukah suatu kebencian yang mendalam ya, dan amarah itu yang membuat terhalang kepada Tuhan, maka harus engkau bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu semua dibawa oleh iblis yang sengaja untuk memisahkan kita dengan Allah. Nah, kita harus dengan segera ini kita menyikapi ini, segera kita usir roh kotor itu, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan kita biarkan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita menunggu dengan sabar janji Tuhan. Ada 500 orang ketika kenaikan Yesus ke sorga, Yesus suruh tunggu ya, nanti engkau akan penuh akan ada Roh Kudus yang datang. Aku akan mengutus Roh Kudus. Engkau akan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang membawa para kuasa, karunia roh, kau akan mendapatkan karunia. Wah, suatu hadiah yang luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan. Dari 500 orang yang menunggu. Tapi semua 500 orang ini memiliki kehendak. Enggak pada saat itu Tuhan naik ke sorga terus langsung Roh Kudus datang. Mereka harus menunggukan. Dan ketika menunggu hanya tersisa tinggal 120 orang. 120 orang. Mengapa ada waktu menunggu? Karena Tuhan ingin melihat dan Tuhan tidak melampaui kehendak manusia. Bagi siapa yang mau, yang sungguh-sungguh, mereka yang tulus, yang jujur, ingin menerima Roh Kudus, maka 120 orang inilah yang mendapat menerima Roh Kudus. Bagaimana yang 380? Mereka gak sabar. Kayak mereka hilang. Kita harus menjadi orang percaya yang sabar, yang menunggu. Yang memang kita mau menjalankan kehendak Tuhan. Melebihi daripada hal-hal lainnya. Melebihi dari hal-hal lainnya. Kita baca lagi. Yohanes 10 ayat 10. Apa sih tujuan kedatangan Tuhan? Kenapa kita ini kok gak sabar? Kita ini gak mau mendekat kepada Tuhan, padahal ada sesuatu hal yang Allah kehendaki dan apa yang anak tunggalnya bawa kepada kita. Yuk kita baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka Yesus datang buat apa, Bapak Ibu? Dia datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang itu memberikan hidup. Dia datang sudah mencurahkan darahnya, di dalam darahnya itu ada hidup. Dia itu ingin memberikan kepada kita. Di dalam darahnya ada hidup. Dia ingin, ini darahku. Minumlah. Artinya bertobatlah, percayalah, berbaliklah kepada Allah. Ini loh hidup. Tapi kok orang gak mau dan orang gak percaya. Dia hanya ingin memberikan itu Bapak Ibu. Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hanya dengan darah. Otomatis segala sesuatu roh jiwamu baik-baik saja, engkau akan berkelimpahan dalam segala hal. Berkelimpahan dalam hikmat, maka ada hal apapun engkau langsung dijauhi dari mara bahaya, dari segala macam kesialan dan segala macam masalah dan segala sesuatu. Jikapun engkau menghadapi suatu pencobaan, godaan, engkau memiliki hikmat untuk dapat keluar
dan dapat menang atas pencobaan. Engkau memiliki kelimpahan. Kelimpahan atas apa? Atas kuasa. Atas para kuasa yang penuh atas engkau. Maka para kuasa malaikat dapat menolongmu dalam kehidupanmu. Dalam engkau, mungkin engkau yang bekerja, dalam sekolahmu, engkau yang belajar dalam studimu, engkau yang mengurus anak, dalam engkau mengurus anakmu. Itulah yang Tuhan datang untuk memberikan itu semua. Adakah dia menginginkan sesuatu dari engkau? Enggak, dia hanya ingin memberikan itu. Tapi manusia kenapa? Semuanya menolak. Kenapa kebanyakan manusia menolak? Enggak semua, tidak semua. Hanya sebagian kecil orang. Maka Yesus katakan, masuk ke surga itu seperti apa? Unta masuk ke lubang jarum. Artinya, sedikit sekali. Padahal ini loh tujuan Yesus datang. Sedih ya sebenarnya. Yesus datang, dia mati sampai tetes darah terakhir untuk memberikan darahnya. Memberikan darahnya dan supaya kita semua dapat hidup dalam segala kelimpahan. Tapi banyak orang yang enggan dan menolak. Itulah, Allah tidak melampaui kehendak manusia. Dan Allah tidak melampaui kehendaknya. Karena hanya satu kehendaknya, melalui Yesus. Mungkin ada orang, aku gak mau melalui Yesus, aku melalui dewa A gitu misalnya. Lalu, bisa? Gak bisa. Kehendak Allah hanya melalui anaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Milikilah persekutuan yang mendalam yang sejati dengannya. Dan Bapak Ibu, apa yang harus kita pikirkan 2 kali? Apa sih yang kita perlu sombongkan dalam diri kita ini? Kalau Allah mau merekrut orang, dia bisa saja pilih-pilih orang. Mungkin dia bisa pilih yang cerdas, yang punya pengetahuan, punya pengalaman, punya latar pendidikan yang baik, punya bibit bebet bobot, kan kata orang begitu. Bibit bebet bobot yang bagus, begitu kan? Tapi banyak kali yang yang seperti pelacur, nelayan, yang tidak dipandang manusia. Nah itulah Tuhan memanggilnya menjadi seorang murid. Ya, Tuhan pakai dengan luar biasa. Apakah Tuhan melihat kuat gagahnya manusia? Bukan. Tapi Tuhan melihat kehendakmu, imanmu. Apakah kehendakmu adalah mendekat kepada Allah? Maka Allah akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8 kita baca sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mau enggak kita mendekat kepada Allah? Mau enggak kita didekati Allah? Atau kita bisa bilang, aku belum siap. Banyak sekali ketika saya melayani, banyak kali orang yang berkata, sepertinya ada yang bicara, tapi ada juga bisa kelihatan dari matanya gitu, seperti belum siap, atau dia masih mau menunggu. Atau banyak juga mereka merasa mereka benar, tolong kasih firman ini ke suamiku, ke istriku, ke anakku, ke saudaraku, ke ini, ke ono, ke ini. Merasa dirinya itu benar. Padahal kita datang kepada Allah melalui pertobatan Bapak Ibu. Kita bertobat dulu kepada Allah, mengakui bahwa aku ini orang berdosa. Kalau gak ada Tuhan aku gak bisa. Kalau orang gak bertobat gak mungkin dia butuh Allah. Kalau seseorang yang merasa aku ini udah benar hidupku, aku udah bagus kok, aku udah oke kok ngejalanin segala sesuatu, bagaimana dia bisa datang kepada Allah? Dia gak merasa butuh Allah. Maka satu hal yang kita bisa datang kepada Allah melalui pertobatan, mengakui bahwa aku orang berdosa Tuhan, aku orang yang hina, tanpa darah Kristus aku masuk dalam lautan api, aku tidak layak di hadapanmu. Itulah yang Allah ingin dengar. Tapi itu bukan suara yang berdusta kepada Allah. Allah tahu isi hatimu yang terdalam. Allah bukannya nggak tahu. Pada saat Hawa dan Adam sembunyi, dia kan panggil-panggil. Adam, apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan juga bukannya berskenario atau pura-pura memanggil. Enggak. Allah ingin tahu kehendak manusia. Allah selalu tahu apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Apakah engkau sedang jatuh di dalam dosa? Allah tahu. Tapi yang Allah ingin lihat, adakah kehendakmu, imanmu
untuk datang kepada Allah. Dengan engkau bertobat, itu menyatakan kerendahan hati kita kepada Allah. Tuhan, aku orang berdosa. Seperti itu. Maka Bapak Ibu percayalah, Allah memperhadapkan kepada kita suatu pilihan. Maka pilihlah kehidupan dan berkat. Jauhilah kematian dan kutuk. Allah mulai bekerja sesuai dengan kehendak seseorang. Pada saat engkau memutuskan untuk percaya kepada Allah, saat itulah Allah bekerja dan mempercayakan pekerjaannya. Dan ia secara mutlak tidak pernah melampaui kehendak manusia. Percayalah, pilihlah kehidupan dan berkat. Mendekatlah kepada Allah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk mendekat kepada Engkau, Bapa. Kau lihat hati setiap dari kami. Jika ada dari kami yang penuh dengan kesombongan dan kedegilan, ampunilah pada hari ini. Kami bertobat di hadapan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu sebagai seorang yang tidak taat, yang sombong, Bapa, yang merasa dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan kami. Maka ampunilah kami, Bapa. Kami ingin mendekat kepada-Mu dan mendekatlah kepada kami. Kami ingin hidup bersekutu dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Penuhilah kami dengan hikmat, inspirasi Roh Kudus dan para kuasa. Bangunlah iman kami melalui Roh Kudus Bapa yang penuh atas kami, dan kami sungguh bersandar pada darah Yesus. Tolonglah setiap dari kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam pengajaran Allah tidak melampaui. Salam Berea, mari kita kembali kepada Alkitab. Sarange.